Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sekarang kita lanjut pada sesi berikutnya. Kali ini kita masih dalam tema 4 dengan tema berbagai pekerjaan. Sekarang kita masuk pada muatan seni budaya dan prakarya atau disingkat SBDP kelas 4 pada minggu ke-1. Disimak baik-baik ya. Pada muatan SBDP kali ini, kita akan mempelajari tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Disimak baik-baik videonya ya. Nanti di akhir video, kalian akan mengerjakan evaluasi penilaian SBDP minggu ke-1. Nah, jika kalian benar-benar menyimak video materi ini, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jangan lupa disiapkan buku paket dan LKS tema 4-nya ya. Menggambar sesuai kreasi. Menggambar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan untuk mengungkapkan suatu ide, perasaan, angan, pengalaman, atau yang dilihatnya menggunakan peralatan gambar. Kreasi merupakan hasil daya cipta atau hasil daya hayal. Jadi, menggambar sesuai kreasi adalah membuat gambar sesuai dengan daya cipta atau ide atau gagasan atau hayalan. Dalam menggambar terdapat unsur-unsur. Nah, unsur-unsur inilah yang nantinya digunakan dalam membentuk gambar. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur pembentuk gambar? Sekarang kita bahas tentang unsur-unsur pembentuk gambar. Yang termasuk dalam unsur pembentuk gambar adalah yang pertama, titik. Titik merupakan unsur yang paling dasar dari seni rupa, karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan, lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Kita lanjut ke unsur pembentuk gambar yang kedua, yaitu garis. Garis dikatakan sebagai pembentuk gambar, karena garis dapat menentukan bidang dan bentuk. Gagasan atau ide-ide dalam menggambar diawali dengan garis. Banyak seniman menggunakan garis sebagai alat ekspresi karena banyak kemungkinan yang timbul saat dipadukan dengan unsur-unsur lainnya. Berikut macam-macam garis yang harus kalian kenal. Ada garis lurus, garis lengkung, garis bergelombang, dan garis diagonal. Unsur pembentuk gambar yang lainnya adalah bidang. Bidang terbentuk dari gabungan garis dan merupakan unsur terpenting ketiga setelah garis yang menjadi dasar pembentuk gambar. Berikut sebagian macam-macam bidang. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi, trapesium, persegi panjang, lingkaran, elips, dan setengah lingkaran. Sekarang kita masuk ke unsur pembentuk gambar yang keempat, yaitu bentuk. Gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Bentuk secara bahasa berarti bangun atau shape, atau bentuk plastis atau form. Sekarang kita masuk ke unsur pembentuk gambar yang kelima, yaitu ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam suatu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar, seperti perspektif dan kontras gelap terang. Kita masuk ke unsur-unsur pembentuk gambar yang terakhir, yaitu warna. Dengan memberi sentuhan warna, gambar akan semakin indah dan lebih hidup. Yang termasuk warna utama atau primer atau pokok adalah warna merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna yang merupakan warna sekunder adalah warna yang merupakan pencampuran dari dua warna primer,
seperti warna hijau yang didapat dari pencampuran warna biru dan kuning, dan warna oranye yang didapat dari pencampuran warna merah dan kuning. Yang termasuk warna netral adalah warna putih yang membuat kesan terang, warna hitam yang membuat kesan gelap, dan abu-abu. Berikut merupakan lingkaran warna. Lingkaran paling dalam merupakan warna primer, lingkaran kedua merupakan warna sekunder, dan lingkaran ketiga merupakan warna tersier. Menggambar 3 dimensi. Lukisan merupakan karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni yang mengandung unsur panjang dan lebar. Seorang pelukis harus menguasai kemampuan menggambar bentuk, terutama bentuk 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar bentuk dari benda yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Lukisan dapat dinikmati dari 2 sisi saja, tetapi gambar 3 dimensi menjadikan gambar lebih hidup atau tampak nyata. Menggambar bentuk adalah kegiatan merekam bentuk di atas bidang datar atau 2 dimensi melalui media secara tepat dan mirip objek aslinya. Menggambar bentuk harus memperhatikan perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, dan bayang-bayang. Nah, apa ya yang dimaksud dengan perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, dan bayang-bayang? Perhatikan uraian berikut ya. Prinsip dalam menggambar 3 dimensi. Prinsip yang pertama adalah perspektif. Perspektif termasuk prinsip penting dalam menggambar bentuk. Gambar dengan hukum perspektif berarti gambar yang dekat kelihatan besar dan gambar yang jauh kelihatan kecil. Prinsip dalam menggambar 3 dimensi yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Prinsip dalam menggambar 3 dimensi yang ketiga adalah komposisi. Komposisi merupakan susunan atau letak objek benda. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip dalam menggambar 3 dimensi yang keempat, yaitu gelap terang. Benda akan terlihat jika terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip dalam menggambar 3 dimensi yang kelima, yaitu bayang-bayang. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Pendekatan dalam menggambar bentuk. Dalam menggambar bentuk, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan dengan model dan pendekatan tanpa model. Pendekatan dengan model memiliki kelebihan objek gambar yang lebih jelas. Sedangkan pendekatan tanpa model banyak kekurangannya, sebab tuntutan keberhasilan dalam menggambar bentuk adalah ketepatan gambar dengan objek yang digambar. Menggambar bentuk membutuhkan langkah-langkah kerja atau urutan kerja. Ada beberapa urutan kerja yang dapat kamu gunakan dalam menggambar bentuk. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan pengamatan atau mengamati terhadap objek gambar. Pengamatan harus dilakukan dengan seksama dan berulang-ulang. Yang kedua adalah membuat sketsa objek gambar dengan garis tipis. Berikut contoh sketsa gambar lemari. Sekian untuk video materi muatan SBDP tema 4 untuk minggu ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Untuk tugas evaluasi penilaian muatan SBDP minggu ke-1
akan ditampilkan secara terpisah dari video materi ini. Tugas dikerjakan di buku tulis evaluasi penilaian tematik dengan jawabannya saja. Jangan lupa ya menulis judul muatan pelajaran yang kalian kerjakan sebelum kalian menjawab pertanyaannya. Tugas tidak perlu difotokan, karena tugas akan dikumpulkan ke sekolah pada hari Sabtu beserta tugas-tugas yang lainnya. Sampai jumpa besok ya. Ingat, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum semuanya.